Karena setelah mempelajari kita yakin Adaro ini bermasalah, Adaro ini mentang-mentang, Adaro ini melakukan kriminalisasi kepada Mas Ibnu, yaitu ST. Ya, faktanya apa? Faktanya bahwa perusahaan ini melanggar kontrak, lalu punya teknologi yang mendapatkan award dari dalam dan luar negeri. Putusan dari hakim-hakim itu secara objektif dan tidak ada satu hakim pun dari 3 hakim yang mengadili perkara ini yang berbeda pendapat. Mereka bulat suaranya bahwa Mas Ibnu itu tidak salah, tidak bersalah. Jangan membawa-bawa delik atau alasan hukum yang sebetulnya sangat-sangat tidak relevan, tidak terkait untuk mengkriminalisasi Mas Ibnu dan IST. Ini kita ingatkan itu. Jangan mentang-mentang Anda menjadi bagian dari kekuasaan rezim saat ini, lalu Anda semena-mena ingin melakukan kejahatan kepada rakyat yang Anda anggap tidak berdaya. Jangan sampai nanti masyarakat, rakyat marah duluan, baru Anda mengkoreksi kejahatan yang Anda sudah tunjukkan ke. Ya, terima kasih Mas Ridwan Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa menghadiri acara ini baik secara off maupun online. Saya kira secara menyeluruh ya kasus ini sudah disampaikan oleh 2 pembicara sebelumnya. Saya hanya mencoba untuk meringkas kira-kira ini masalahnya apa, dan yang kedua kita ingin menuntut apa gitu. 2 hal penting ya. Nah, jadi yang pertama bahwa kisruh kontrak ini bermula dari adanya penunjukan namanya PT Intan Sarana Teknik oleh PT Adaro Indonesia pada 2014. Dan kesepakatan 2 perusahaan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada PT Intan Sarana Teknik atau IST untuk melakukan percobaan. Jadi ada 2 percobaan, ada percobaan awal, istilahnya itu POC, Proof of Concept, di 2014, kemudian di 2015 itu ada yang namanya pilot project. Nah, 2 ini lolos, berhasil si IST ini. Kemudian dengan itu dilanjutkanlah kerjasama dalam bentuk kontrak dari 2016 sampai 2020. Itu hal yang saya kira menjadi awal dari kerjasama ini. Nah, ternyata memang karena teknologi yang digunakan itu judulnya disebut sebagai DG ya. DG itu GD, sorry bukan DG, GD, Geotube Dewatering, Geotube Dewatering ya, Geotube Dewatering. Ini terbukti memang andal. Ini ketemuan anak bangsa. Nah, karena itu pula Adaro itu mendapat penghargaan menggunakan teknologi ini, menggunakan teknologi GD ini, dapat penghargaan di 2016 dan 2015 dan 2016 dari Kementerian SDM. Itu penghargaan diberikan pada bulan Mei 2017 karena, dan jangan lupa ini diapresiasi. Nah, ternyata nasional juga
istilahnya itu nama perkumpulan internasional itu Industrial Fair. Apa sih kasusnya? Kalau memang bermasalah, IRES juga ingin ikut partisipasi, mengadvokasi, menuntut tegaknya keadilan, hukum dan keadilan. Kalau Adaro kita tengarai bermasalah, ya mari sama-sama kita tuntut, kita gugat sama-sama. Itulah sebabnya maka kita ambil judul ya, karena setelah mempelajari kita yakin Adaro ini bermasalah, Adaro ini mentang-mentang, Adaro ini melakukan kriminalisasi kepada Mas Ibnu, yaitu ST ya. Faktanya apa? Faktanya bahwa perusahaan ini melanggar kontrak, lalu punya teknologi yang mendapatkan award dari dalam dan luar negeri, tapi di sisi lain ada karyawan dari Adaro yang bermasalah, kemudian mungkin Adaro punya kepentingan untuk menendang IST untuk menggantikannya dengan perusahaan yang namanya Trans Kualindo Megah. Maka dilakukanlah langkah-langkah hukum yang dimulai pada tahun 2020 atau 2021 dengan melaporkan 4 orang tadi sebagai tersangka ke Barreskrim, yaitu pada bulan Agustus 2021 ya. Jadi ada kepentingan lain, tidak sekedar bahwa ini disebutkan sebagai penipuan, ada pelanggaran yang dilakukan oleh IST, lalu memakai karyawannya yang namanya Wawan sebagai alat supaya gugatan bisa dilakukan ya. Tapi yang lebih penting adalah ada moral hazard di sini, ada sesuatu di balik ini yang membuat Adaro melakukan gugatan dan akhirnya dilaporkan ke Barreskrim pada Agustus 2021 tadi. Ada 4 orang tersangka. Nah, ternyata setelah sidang pertama dimulai tanggal 11 Mei ya, itu dalam tahap-tahap awal dari sidang-sidang tersebut, hakim-hakim di PN Jaksel itu sebetulnya menemukan bahwa ini bukan perkara pidana, tapi ini perdata, sehingga hakim-hakim itu menawarkan kepada para pihak untuk berdamai saja, tidak melanjutkan. Nah, ternyata JPU ya, jaksa penuntut umum, apalagi Adaro, sangat kepentingan untuk ini dilanjutkan. Nah, setelah di penjara ya di sekitar Jalan Turnojoyo sana itu selama 6 bulan, dan ini sidang-sidang itu kejar tayang untuk jangan sampai Mas Ibnu ini ditahan lebih dari 6 bulan. Maka dalam 6 bulan itu diputus, ternyata putusan dari hakim-hakim itu secara objektif, dan tidak ada satu hakim pun dari 3 hakim yang mengadili perkara ini yang berbeda pendapat. Mereka bulat suaranya bahwa Mas Ibnu itu tidak salah, tidak bersalah. Nah, karena itu saya kira IST dan Mas Ibnu itu sangat menghargai putusan hakim dan juga bisa lepas dari penjara tanpa ada beban. Nah, ternyata ya pada tanggal 2 Januari JPU yang jelas ini kerjasama dengan Adaro ya, jaksa penuntut umum ya, jelas dari kejaksaan juga, dengan Adaro pada 2 Januari mengajukan kasasi ke 3. Putusan atau amar putusan Mahkamah Agung adalah menyatakan Mas Ibnu tadi itu bersalah dan divonis hukuman 13 tahun penjara dan denda 15 miliar untuk sesuatu yang pada tahap pengadilan negeri secara bulat hakim-hakimnya menyatakan bahwa beliau itu tidak bersalah, kecuali mungkin ada yang dissenting. Ini bisa jadi dasar bagi hakim di Mahkamah Agung atau hakim agung di Mahkamah Agung itu memutus bahwa ini harus dihukum 13 tahun dan ada denda 15 miliar. Inilah saya kira secara ringkas sebetulnya kasus yang ada yang sedang kita gugat ini. Dan kalau kita baca dalam edaran Mahkamah Agung ya beberapa hari yang lalu atau minggu lalu saya kira
yang amar putusannya terbit tanggal 31 Januari, yang PDF dari putusan itu sendiri dari pihak IST Mas Ibnu itu belum dapat. Yang ada hanya edaran yang ada di web Mahkamah Agung yang menyebutkan hukuman itu 13 tahun dan denda 5 miliar. Nah, ternyata yang jadi delik adalah dua hal. Yang pertama itu pasal 378 KUHP yang sanksi maksimalnya 4 tahun, dan pasal 3 Undang-Undang TPPU dengan sanksi pidana 20 tahun. Inilah yang jadi delik sehingga Mas Ibnu itu dihukum 13 tahun, dan jelas kita akan berupaya akan terus mengadvokasi kasus ini sambil kita siapkan untuk melakukan banding, istilahnya Pak ya, PK, peninjauan kembali putusan MA tersebut. Nah, terakhir sekali sebetulnya kita perlu menyoroti background dari dilakukannya kasasi oleh CPU dan Adaro ini dengan menggunakan delik yang ada di dalam Undang-Undang TPPU yang saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Kudri tadi, itu sangat-sangat tidak relevan. Apalagi ini sebetulnya berangkat dari perkara perdata. Ya, kalau bicara TPPU ini merupakan kejahatan yang serius, sistematis, bersifat publik, yang merugikan negara, masyarakat, dan merusak keuangan dan perekonomian negara. Itulah yang menjadi dasar kenapa hukumannya sangat berat. Jadi ini saya ulang lagi, kejahatan serius, sistematis, bersifat publik, merugikan negara, masyarakat, dan merusak keuangan negara. Perkara perdata. Artinya ini sudah direkayasa seolah-olah publik ini bodoh, dan ini namanya IST dan juga oleh Hakim Harawan. Ya, jangan membawa-bawa delik atau alasan hukum yang sebetulnya sangat-sangat tidak relevan, tidak terkait untuk mengkriminalisasi Mas Ibnu dan IST. Mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang Adaro itu terlibat dalam kekuasaan yang rezim yang berkuasa saat ini. Kita ingatkan itu, jangan mentang-mentang Anda menjadi bagian dari kekuasaan rezim saat ini lalu Anda semena-mena ingin melakukan kejahatan kepada rakyat yang Anda anggap tidak berdaya. Saya kira mayoritas rakyat Indonesia akan berada di belakang Mas Ibnu untuk melawan Adaro dan juga hakim yang mulia. Sangat kuat dugaan supaya kita minta Mahkamah Agung mencabut putusan, membatalkan putusan. Mungkin harus ada PK dulu, tapi kita seandainya ada pernyataan maaf dari Adaro bahwa itu sesuatu yang salah lalu diakui, itu juga kita tunggu. Jangan sampai nanti masyarakat, rakyat marah duluan baru Anda mengkoreksi kejahatan yang Anda sudah tunjukkan kepada IST dan juga kepada Mas Ibnu. Nah, terakhir sekali, kami dari IRES dan UI Watch ingin mengajak kalangan, ya, berbagai kalangan pro keadilan dan penegakan hukum untuk bersama-sama melawan dugaan kejahatan sistemik syarat arogansi dan kepentingan oligarki ini. IRES akan melanjutkan penggalangan perlawanan dengan mengambil setiap langkah hukum yang relevan guna membebaskan IRE, IST, serta tegaknya hukum dan keadilan di bumi pertiwi. Saya kira itu saja.